Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita kembali bergabung ke Hotel Majapahit di Surabaya, Jawa Timur. Informasinya jurnalis Metro TV Reno Raksa di sana akan langsung mewawancarai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Reno, silakan. Egan, terima kasih. Selamat sore Egan dan juga pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Betul sekali, di kesempatan sore hari ini saya sudah bersama dengan Baca Pres Anies Baswedan dan juga Baca Wapres Muhaimin Iskandar, yang keduanya sudah bersama dengan saya sore hari ini. Pak Anies, Gus Imin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Metro TV. Langsung saja saya ke Pak Anies. Kelihatannya duet Amin ini sepertinya tidak terpantau di radar, tidak terprediksi. Kenapa Anda bisa begitu yakin bahwa Gus Imin adalah pasangan yang tepat untuk Pak Anies? Kita manusia merencanakan. Takdir Allah sering terjadi dengan rute-rute yang tak terduga. Rute-rute tak terduga. Kita menjalani, Caimin juga dengan rutenya, saya dengan rutenya. Kita semua secara komunikasi memang berkomunikasi, pandang, ngobrol. Tapi kita semua juga tidak membayangkan. Sebenarnya bukan tidak membayangkan, tidak mengira secepat ini. Tidak mengira secepat ini. Kalau obrolan-obrolan sudah lama, ya, dari bertahun-tahun ya Caimin. Tapi kita semua punya cita-cita yang sama. Jadi kami melihat ini ada hal yang dalam kontrol kita lakukan, yang di luar kontrol kita doakan. Dan sekarang terjadi, insya Allah ini menjadi awalan yang baik. Saya ke Gus Muhaimin. Tadi kalau saya lihat tadi suasana di dalam, saya kelihatannya baru pertama kali melihat Gus Muhaimin, Pak Anies, kemudian juga ada teman-teman dari Partai Nasdem, dari PKB, ada Kiai, ada Bunyai. Ambience yang dirasakan sama Gus Imin tadi di dalam seperti apa sih? Deg-degan nggak, Gus? Ini sebetulnya kawan lama semua, kemudian ambience yang tidak asing. Saya dengan Bang Surya itu puluhan tahun juga berkomunikasi, di koalisi juga sama. Nah, alhamdulillah saya dengan Pak Anies ini bukan baru ini. Kita sama-sama aktif di Jogja, dari memunculkan ide, gagasan, gerakan bersama teman-teman mahasiswa menghadapi Orde Baru. Kita sama-sama ikut merintis gagasan demokrasi, dan alhamdulillah Mas Anies di dunia akademis dan pemikiran serta intelektual yang memang dari dulu pinternya di situ. Kalau saya lebih banyak lapangan, ya, aktif baik di eksekutif maupun legislatif. Alhamdulillah tiba-tiba jadi gubernur, kaget saya. Seorang ilmuwan, seorang intelektual, seorang tiba-tiba jadi gubernur. Nah, ini rutenya gitu. Tapi gini, Gus Imin, saya melihat Anda ini kan membawa kapal kebangkitan ke dermaga perubahan, begitu kan ya. Nah, saya penasaran bagaimana kemudian Anda bisa menjamin semangat perubahan di tubuh Pak Anies ini bisa tetap bergelora ini? Ya, perubahan sama menjadi cita-cita semua orang. Di PKB sendiri ada dua pilar, ya, menjaga pilar tradisi yang kuat, tetapi juga mengambil perubahan yang terus-menerus untuk lebih perbaikan. Ini perubahan juga semangat di kaum muda di kalangan saya. Oke. Pak Anies, tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat tinggal politik cebong kampret, politik pecah belah. Selamat datang politik kebinekaan. Implementasi nanti gimana ya Pak Anies? Lihat Jakarta 5 tahun terakhir ini. Itulah contohnya. Suasananya tenang, teduh. Lihatlah Indonesia. Jadi itu yang selama ini kita kerjakan adalah merawat persatuan, menjaga tiap-tiap unsur dalam kebinekaan ini sehingga semuanya merasakan rasa aman, rasa tenang. Dan persatuan itu ditopang dengan rasa keadilan. Dan itulah yang membuat kita bisa bersatu. Jadi kalau mau lihat contohnya, ya lihat aja 5 tahun di Jakarta. 5 tahun di Jakarta kemarin tenang, teduh, antar umat juga saling menghormati, semua unsur dapat tempat. Nah, selama ini Caimin dengan PKB juga membawa gagasan bagaimana membuat kita semua bisa Indonesia yang tenang, Indonesia yang teduh, bagaimana setiap unsur diayomi. Nah,
apa yang dikerjakan oleh masing-masing, insya Allah nantinya saling melengkapi supaya Indonesia menjadi bersatu dalam artian sesungguhnya, dan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar slogan tapi kenyataan. Tapi begini Pak Anies, ketika ada duet Amin ini, kalau saya ibaratkan kendaraan yang berpacu cepat itu menimbulkan angin yang sangat kencang ini. Bagaimana kemudian Pak Anies menjaga hal ini, Pak Anies? Ya, kalau ada angin kencang berarti bisa jalan lebih baik kalau gitu. Ya kan? Kalau naik kapal jet tuh ada angin kencang kita jalan lebih baik. Jadi menurut saya ini kalau bicara tentang angin, tantangan, ya harus kita semua siap untuk hadapi. Jadi tanaman itu tidak akan berbuah kalau nggak ada angin yang menerpa. Semakin banyak angin, ada bunga-bunga yang bersambung lalu jadi buah. Artinya baik Gus Imin maupun Pak Anies sudah siap dengan konsekuensi duet Amin ini? Iya. Pak Anies dulu deh jawab. Oh ya, kita siap. Kita begini, kita semua siap sambil kita berdoa dan kita minta doa dari ibu-ibu kita supaya kita diberikan kekuatan, dan dari semua para guru kita, alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama doakan. Jadi ya kita ingin siap, itu usaha lahiriahnya, tapi jangan lupa ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan Allah. Jadi ikhtiar dilakukan, tawakal dipegang. Ya sama, tentu kita akan terus berusaha sekuat tenaga, bekerja sesuai tujuan. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita membangun Indonesia. Tentu berbagai tantangan itu bagian dari usaha mensukseskan tujuan kita. Oke, baik. Saya sekarang mau minta tolong Gus Imin sama Pak Anies saling memberikan penilaian ke subjektif ya, secara personal, bukan secara karakter, kepemimpinan dan sebagainya. Kalau Gus Imin menilai Pak Anies seperti figur yang seperti apa menurut Anda? Pak Anies ini lengkap ya, kepemimpinannya bagus, pemikiran dan gagasannya sempurna, dan pengalamannya ada. Gubernur, tentu pengalaman yang mahal, tentu ini cukup buat memimpin Republik kita. Kalau Pak Anies menilai Gus Imin? Ya, beliau adalah seorang yang sangat aktif dari muda, sehingga bekal aktivismenya itu menggambarkan semangat yang ada dalam dirinya. Kalau orang tidak punya semangat, nggak punya rekam jejak aktivisme sebesar itu, nggak mungkin. Itu adalah cermin ada semangat yang besar. Kemudian pengalamannya lengkap. Jadi ketika kita bicara pemerintahan nasional, beliau ini di DPR, menjadi anggota DPR, menjadi wakil ketua DPR, di eksekutif juga pernah menjadi menteri. Jadi secara pengalaman itu komplit. Karena itu kami bersyukur. Tadi unsur yang kedua, tadi saya sampaikan, bahwa kita ingin berpasangan untuk memperoleh elektoral. Yang kedua, misi kita adalah menjalankan pemerintahan yang memakmurkan warga. Dan itu artinya pasangan yang insya Allah di dalam pemerintahan masing-masing punya kontribusi kekuatan. Saya belum pernah menjadi anggota DPR. Beliau pernah menjadi anggota DPR. Tapi beliau belum pernah jadi kepala daerah. Saya pernah jadi kepala daerah. Kita sama-sama pernah jadi menteri. Sama-sama pernah jadi menteri, beliau anggota DPR, saya menjadi kepala daerah. Jadi ada unsur-unsur yang insya Allah saling mengisi di situ. Oke, baik. Terakhir karena waktu kita juga terbatas, Gus Imin dan juga Pak Anies, setelah hari ini, yang momen yang sangat bersejarah 2 September 2023 ini, what next untuk Pak Anies dan Gus Imin ke depannya? Ya, kita akan terus bekerja, mempercepat untuk jangkauan pada semua, membagikan yang menjadi misi kita, menjelaskan kepada masyarakat, dan berharap untuk bisa mendapat kepercayaan lebih luas dari unsur masyarakat di Indonesia. Oke. Gus Imin seperti apa? Saya mengajak semua teman-teman, sahabat, para aktivis, para pejuang-pejuang kebaikan, mari bahu-membahu bersama rakyat untuk menyongsong perbaikan Indonesia yang lebih serius, yang lebih baik, dan tentu prestasi Indonesia maju. Satu lagi, yang paling ditunggu masyarakat sekarang adalah bukan lagi dalam tanda kutip drama yang dipertontonkan, tetapi bagaimana ide gagasan untuk masyarakat 5 tahun ke depan, ini yang paling ditunggu. Pak Anies, jawabannya seperti apa? Ya, itulah tadi gagasan kita adalah menghadirkan keadilan. Kita ingin ada perubahan di 4 aspek utama, tentang pangan, kemudian lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Kami berdua jauh dari sempurna. Jadi kalau kita dikatakan melengkapi, kenapa? Karena kita ini jauh dari sempurna. Kita akan saling mengisi, kita akan saling membantu, dan kita membuka kepada teman-teman aktivis untuk yuk terlibat sama-sama. Sehingga gagasan yang kita
miliki, yang kita bawa itu bisa kita laksanakan. Dan kita mohon kepada semua, bantu kami, karena ini adalah ikhtiar untuk seluruh bangsa. Pak Anies Baswedan, bakal calon presiden, dan Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil presiden, terima kasih sudah berbagi waktu untuk kami dan juga berbagi informasi untuk pemirsa Metro TV dimanapun berada. Terima kasih Pak Anies, Gus Muhaimin. Itu tadi Egan, wawancara saya bersama dengan Pak Anies dan juga Gus Muhaimin langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Reno, sedikit saja Reno, bagaimana situasi dan kondisi terkini di sana ketika kemudian sudah dilangsungkan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Sedikit saja. Oke, baik. Singkat saja, untuk suasana terkini di sini memang setelah ada deklarasi memang sangat ramai, banyak yang mengajak bersuah foto, sampai-sampai Pak Anies dan Gus Muhaimin saya lihat kewalahan sampai berkeringat juga untuk meladeni masyarakat yang datang ke sini untuk bersuah foto. Ini artinya memang animo yang didapatkan atau ditimbulkan dari adanya pasangan Amin ini memang cukup besar, dan kita akan nantikan ke depannya, Egan, bagaimana sekali lagi gagasan yang dihadirkan oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Reno Reksa langsung dari Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.